Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, saya ingin menceritakan film berjudul My Secret Billionaire. Film ini menceritakan tentang seorang pengusaha sukses yang merantau keluar kota tanpa membawa uang sepeser pun dan nama besarnya. Hal itu dia lakukan untuk menepati permintaan terakhir dari ayahnya sebelum meninggal. Entah apa tujuan sang ayah meminta putranya melakukan hal itu, namun yang jelas dia melaksanakannya dengan baik, bahkan bertemu dengan seorang wanita yang menjadi pujaan hatinya. Oke deh, karena intronya udah panjang, yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang pria tampan dan kaya raya yang bernama Vero Olivetti. Dan di kantor, Vero sedang membahas bisnis saham pada asistennya yang bernama Lawrence. Pada saat yang sama, Vero menghubungi pesaingnya yang bernama Dunbar untuk berebut saham sebuah perusahaan. Vero yang gak mau kalah lalu memerintahkan Lawrence untuk segera memborong saham itu sampai 500.000 saham. Oke, adegan kemudian beralih ke rumah Vero, di mana dia mengundang para wanita cantik beserta bos-bos besar rekan bisnisnya. Di pesta itu, Vero juga bertemu dengan salah satu teman lamanya. Di saat mereka lagi asik mengobrol, Vero mendapat telepon dari ibunya yang berada di Italia untuk memberitahu kalau ayah Vero sedang sakit keras dan meminta Vero agar segera pulang. Lalu ketika di dalam pesawat, Vero menjadi teringat akan kasih sayang ayahnya sejak dia masih kecil. Bahkan saat udah menjadi orang super kaya, ayahnya berpesan agar Vero selalu rendah hati dan menghormati orang lain. Setibanya di Roma, Italia, Vero bertemu dengan ibunya yang mengatakan kalau nyawa ayahnya tinggal beberapa jam aja. Vero lalu masuk untuk bertemu sang ayah yang sangat senang melihat kedatangan putranya. Dalam kondisi sekarat, sang ayah kemudian mengatakan permintaan terakhirnya agar Vero pergi keluar kota selama 30 hari tanpa uang dan nama besarnya. Vero lalu bertanya apa tujuan permintaan itu, namun sang ayah nggak mau memberitahu apapun. Karena persyaratan yang begitu sulit dan alasan yang nggak jelas, awalnya Vero menolak untuk melakukan itu. Tapi karena ayahnya mendesak, Vero akhirnya berjanji untuk menempatinya. Beberapa hari kemudian setelah kematian sang ayah, Vero berpamitan pada ibunya untuk kembali ke Amerika. Singkat cerita, saat tiba di kantor, Vero mengatakan pada Lawrence kalau dia akan pergi keluar kota selama 30 hari. Di dalam mobil, Vero lalu meminta pada supirnya yang bernama Claude untuk bertukar identitas. Dan saat tiba di pesawat, ada seorang penumpang rese yang bernama Curtis. Entah apa tujuan si Curtis ini, dia berkali-kali memesan sesuatu pada pramugari dan selalu komplain. Yang tentu aja hal itu membuat si pramugari menjadi kesal. Setibanya di kota New York, Vero nggak sengaja melihat tulisan lowongan kerja di sebuah toko dan berniat untuk melamar pekerjaan. Tapi sayangnya pemilik toko mengatakan kalau dia udah nggak membutuhkan karyawan lagi. Vero yang merasa kelaparan lalu masuk ke sebuah bar dan memakan cemilan gratis sambil memesan air putih. Dan tepat di sebelahnya ada seorang wanita bernama Laura yang mengajaknya berkenalan. Karena melihat wajah ganteng si Vero, Laura langsung bertanya di mana Vero tinggal dan ada keperluan apa datang ke kota ini. Namun karena jawaban Vero nggak jelas, Laura pun langsung pergi meninggalkannya. Setelah itu datang wanita lain bernama Pita, dan ketika diajak berkenalan, Vero menggunakan nama Claude sebagai nama samaran. Di sini Vero yang nggak punya uang sepeser pun lalu meminta bantuan Pita untuk mencarikannya tempat menginap. Pita lalu mengajak Vero ke apartemennya dan kebetulan ada temannya bernama Diana yang lagi tidur. Tapi di saat ingin beristirahat, Vero nggak bisa tidur dengan nyenyak akibat suara ngorok Pita yang begitu merdu.
Karena kejadian tersebut, Vero lalu memutuskan untuk keluar dari kamar Pita sampai dia nggak sengaja membangunkan Diana. Diana yang kaget pun berteriak untuk memanggil Pita dan akhirnya Vero diusir dari apartemen itu. Lalu ketika berada di jalanan, Vero bertemu dengan dua orang preman yang ingin merampoknya. Setelah berhasil melawan, Vero lalu kabur ke tangga darurat sebuah gedung untuk bersembunyi. Tapi sayangnya, aksi Vero itu dilihat oleh seorang wanita yang langsung menelpon polisi. Dan saat dia keluar dari gang, ternyata polisi tersebut udah menunggu dan memasukkan Vero ke dalam penjara. Setelah 1 hari di dalam penjara, Vero akhirnya dilepaskan karena polisi udah menangkap 2 preman kemarin malam yang sesuai dengan ceritanya. Jadi hari ini Vero menghabiskan waktunya di jalan dan di malam hari dia terpaksa tidur di kursi taman. Di hari berikutnya Vero yang merasa kelaparan ingin membeli hotdog namun dia hanya punya uang 50 sen aja. Beruntung penjual itu adalah orang yang baik hati dan memberikan hotdog gratis pada Vero. Kemudian saat berada di jalan, Vero nggak sengaja ditabrak oleh sebuah mobil yang berjalan mundur. Sang sopir pun segera meminta maaf dan mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil. Si sopir yang bernama Fred itu lalu mengajak Vero berkenalan dan bertanya ada keperluan apa dia ke kota ini. Vero pun mengatakan kalau dia lagi butuh pekerjaan dan kebetulan ada pelanggan Fred yang lagi mencari sopir pribadi. Setibanya di tempat tujuan, Fred lalu menjelaskan pada seorang asisten rumah tangga kalau Vero ingin melamar sebagai sopir di rumah itu. Dan begitu masuk ke dalam, Vero pun menjadi terkejut sebab majikannya adalah Tuan Curtis si penumpang pesawat yang nyebelin. Di sana Curtis lalu menawarkan gaji sebesar $600 per minggu, tempat tinggal gratis dan Vero harus bekerja serabutan. Gak lama kemudian datang anak Curtis bernama Nancy yang meminta uang $500 untuk membeli gaun pesta. Pada saat itu, Nyonya Curtis meminta pada Vero untuk menjadi bartender di pesta malam nanti. Vero pun mengiyakan perintah itu sehingga Curtis langsung menerimanya sebagai pegawai. Lalu ketika pesta itu diadakan, Vero terlihat sibuk membersihkan meja dan melayani para tamu undangan. Dan di saat mencuci piring, tiba-tiba Nyonya Curtis mendekati Vero bersamaan dengan tayangan berita kalau perusahaan Vero memenangkan perebutan saham melawan Dunbar. Beberapa saat kemudian, Tuan Curtis meminta Vero untuk mengantar pulang seorang tamu yang tampak mesra dengan Nancy. Di perjalanan, Vero menelpon Lawrence untuk memberikan bonus $5.000 ke semua karyawan atas kemenangan perusahaannya itu. Setibanya di rumah, Vero menjadi sangat terkejut karena melihat Nyonya Curtis udah menunggunya. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari Nancy dan si Nyonya Curtis ini langsung sembunyi di bawah kasur. Vero lalu membukakan pintu bagi Nancy yang baru masuk kamar udah menggodanya. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu lagi dari Tuan Curtis dan Nancy bersembunyi di dalam WC. Di sini Tuan Curtis yang juga masuk ke kamar ingin mengajak Vero untuk mengobrol sebentar. Curtis lalu mengatakan kalau dirinya adalah Guy dan ingin tidur di kamar Vero. Karena mendengar hal itu, Vero pun menjadi sangat terkejut dan menolak keinginan Curtis dengan alasan dia punya penyakit kelamin yang menular. Lalu ketika Tuan Curtis pergi, Vero juga meminta pada Nancy dan Nyonya Curtis yang lagi ngumpet di bawah kasur untuk keluar dari kamarnya. Keesokan paginya saat mengantar Curtis ke kantor, Vero nggak sengaja bertemu dengan Diana yang bekerja di perusahaan itu. Namun Diana yang masih menganggap Vero adalah orang aneh sama sekali nggak mau menanggapinya. 3 hari kemudian, Diana menjadi kaget karena mendapatkan bunga di meja kerjanya. Tiba-tiba Diana mendapat telepon dari Curtis yang menyuruhnya untuk datang ke rumah sekarang juga.
Lalu ketika tiba di rumah Tuan Curtis, Vero terus melihat Diana sampai nggak fokus sama pekerjaannya. Dan setelah urusan mereka selesai, Tuan Curtis meminta Vero untuk mengantar Diana. Di perjalanan, Vero mengatakan kalau dialah yang mengirimkan bunga di meja kerja Diana sebagai permintaan maaf di pertemuan pertama mereka. Diana pun akhirnya menerima permintaan maaf itu dan mau berkenalan dengan Vero. Setelah mereka sedikit akrab, Vero ingin mengajak Diana untuk minum kopi bersama. Mereka berdua lalu nongkrong di sebuah kafe sambil berbicara tentang diri mereka masing-masing. Di sini Diana bercerita kalau dia pernah menikah selama 9 tahun sebelum suaminya meninggal pada perang di Irak. Sedangkan Vero yang sampai sekarang masih menggunakan nama Claude gak banyak bercerita apapun tentang dirinya. Dalam pembicaraan itu Diana juga mengakui kalau dia merasa nyaman bisa berbicara dengan Vero. Dan setelah ngobrol selama 2 jam, Vero pun akhirnya mengantar Diana pulang ke rumah. Setibanya mereka di rumah, orang tua Diana menjadi penasaran pada putrinya yang diantar pulang sama cowok asing. Begitu Diana masuk, orang tuanya langsung bertanya siapa cowok itu. Lalu ketika Diana menjelaskan kalau Vero bekerja sebagai sopir, orang tuanya terlihat nggak suka sama Vero. Namun Diana nggak peduli apa pekerjaan Vero sebab dia merasa kalau Vero adalah pria yang baik. Beberapa hari kemudian, Nancy yang terlihat marah datang ke kantor Tuan Curtis. Ternyata Nancy datang untuk membuat fitnah kalau Vero ingin menidurinya. Tentu aja Vero membantah tuduhan tersebut, tapi Curtis yang lebih percaya pada putrinya langsung memecat Vero. Keributan itu pun didengar oleh Diana yang juga merasa muak dengan Curtis sampai dia ikut mengundurkan diri. Lalu ketika mereka meninggalkan kantor Curtis, Vero akhirnya menceritakan semua kebenaran yang terjadi pada hari itu. Diana pun percaya pada cerita itu dan ingin mengundang Vero untuk makan malam di rumah orang tuanya. Setibanya mereka di rumah orang tua Diana, ayah dan ibunya terlihat nggak suka melihat Vero yang hanya bekerja sebagai sopir. Apalagi Vero menjelaskan kalau dia baru aja dipecat dan Diana juga ikut mengundurkan diri gara-gara membelanya. Karena penjelasan itu, Diana lalu meminta pada orang tuanya agar nggak perlu khawatir sebab dia memang ingin keluar dari perusahaan Curtis dari dulu. Dan setelah kedua orang tuanya tenang, mereka semua kemudian makan malam bersama. Keesokan harinya saat mereka bertemu, Diana tiba-tiba memiliki ide untuk membuat agen real estate seperti perusahaan Curtis. Diana mengatakan kalau dia memiliki cukup tabungan untuk membangun agensi sendiri dan meminta Vero untuk menjadi mitranya. Mereka berdua lalu membuat perencanaan singkat dan sepakat untuk menggunakan nama Mancini & Reno sebagai nama perusahaan. Vero juga menyumbang beberapa ide untuk mengawali bisnis mereka dengan pengalamannya dalam mengelola perusahaan. Singkat cerita, dalam waktu 2 minggu aja, agen real estate mereka berdua udah berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan lebih dari $12.000. Tapi di saat bisnis mereka sedang berkembang, Vero mengatakan kalau dia harus kembali ke California dalam waktu dekat. Kemudian saat mereka lagi jalan-jalan, Vero mendapat kabar buruk dari Lauren tentang perusahaan pesaing mereka yang mengajukan banding ulang ke jalur hukum. Lauren pun meminta Vero datang ke pengadilan agar menang banding, namun Vero menyuruh Lauren untuk menunda persidangan selama 1 minggu. Lalu ketika hari persidangan itu dimulai, Lauren yang datang sendirian berhasil mencari-cari alasan agar sidang itu ditunda sampai minggu depan. Setelah itu, Lauren kembali menghubungi Vero untuk memberi kabar kalau dia berhasil menunda persidangan. Karena berita itu, Vero lalu meminta Lauren menyewa pesawat pribadi agar dia bisa bolak-balik dengan cepat. Di sidang berikutnya, Vero pun muncul untuk meyakinkan hakim dan akhirnya perusahaan Vero Olivetti juga memenangkan banding tersebut.
Lalu di saat Vero kembali ke kota New York, tiba-tiba muncul Nyonya Curtis di kantor mereka yang langsung memeluk Vero dengan perasaan kangen. Diana yang melihatnya pun menjadi salah paham dan marah sehingga dia langsung pergi meninggalkan Vero. Karena kejadian itu, Vero pun terus berusaha menelpon Diana ke rumah orang tuanya, namun selalu aja dihalangi oleh sang ibu yang gak suka sama hubungan mereka. Sampai suatu hari Vero menghilang dari kantor agensi mereka dan hanya menitipkan ucapan selamat tinggal bagi Diana. Oke, adegan beralih sebentar ke Fred yang sedang mencari Cloud di rumah Tuan Curtis. Sebab dia merasa terkejut mendapat uang sebesar $50.000 yang ditandatangani oleh Sultan Vero Olivetti. Di sisi lain, Vero menelpon sang ibu untuk memberitahu kalau permintaan terakhir dari ayahnya memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga. Bahkan Vero curhat tentang kesalahpahaman yang terjadi dengan Diana dan sang ibu meminta Vero agar berjuang dalam memperbaiki hubungan mereka. Keesokan harinya, Vero langsung mendatangi rumah orang tua Diana yang sempat dihalangi oleh ibunya. Vero lalu meminta pada Diana untuk berbicara empat mata dan mengajaknya pulang ke California. Kemudian saat sampai di Bandara California, Diana pun menjadi sangat terkejut karena Vero mengenalkannya dengan supir pribadi yang bernama Claude Reno. Begitu masuk ke mobil, Vero akhirnya mengatakan nama aslinya dan menceritakan alasan kenapa dia berkeliaran di kota New York sebagai orang miskin. Setibanya mereka di rumah Vero, Diana menjadi semakin terkejut dan takjub setelah melihat rumah Vero yang begitu luas dan mewah. Dan saat mereka jalan-jalan ke halaman rumah, Vero langsung melamar Diana untuk menjadi istrinya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, tibalah hari pernikahan Vero dan Diana yang dihadiri oleh keluarga beserta teman-teman mereka. Bahkan di upacara pernikahan itu, juga ada Fred beserta penjual hotdog yang dulu pernah menolong Vero, dan adegan tadi sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Admin juga mohon maaf ya apabila ada banyak kesalahan dan sampai jumpa di video yang berikutnya.